Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi dalam Gorontalo Menyapa bersama saya Elma Wijaya. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan 15 agenda 100 hari kerja Garut Bercahaya. Tentunya program ini adalah menjadi landasan utama untuk mewujudkan visi dari Garut Bercahaya. Untuk itu sudah bersama dengan saya Bupati Gorontalo Utara Bapak Thorik Modanggu SAG MPDI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sangat bersemangat hari ini saya lihat Semangat Pak. sekali. Luar Harus biasa. bersemangat. Baik. Bapak, terkait dengan 15 agenda 100 hari kerja. Ini kita sebelum jauh mengulik terkait dengan agenda-agendanya, program-program yang menjadi prioritas utama dari Garut Bercahaya ini. Apa sih Pak potensi yang sangat besar begitu yang dilihat dari Gorontalo Utara ini? Silakan Bapak. Terima kasih. Pertanyaan dasar tapi luar biasa. Membangun itu kan selalu soal dua hal. Pertama soal ruang dan yang kedua isi. Nah, potensi tadi itu ada potensi ruang dan pada isinya. Jadi ruang itu adalah bentang alam yang hari ini kita saksikan dan sengaja saya mengajak untuk berdiskusi di tempat terbuka seperti ini karena ini adalah potensi kita. Jadi salah satu potensi yang ada di Gorontalo Utara adalah potensi alam. Dari bentang alam, lebih khusus pesisir Gorontalo Utara ini adalah garis pantai terpanjang di Provinsi Gorontalo, bahkan di daerah-daerah sekitar juga. Ada lebih kurang 137 km dan ada 52 pulau yang ada di Gorontalo Utara. Dan khusus yang ada di belakang kita ini salah satu dari 3 pulau konservasi, yaitu ada Pulau Popaya, Pulau Raja, dan di sebelah ke arah Somalata itu Pulau Raja. Untuk memudahkan saya memberi nama Pulau MPR, Pulau Mas, Popaya, Raja. Wah, luar biasa. Dan di hadapan kita ini adalah Lautan Pasifik yang juga berbatasan dengan Filipina dan negara-negara seperti Jepang, Korea ada di depan kita. Bentang alam ini menunjukkan bahwa potensi Gorontalo Utara itu sangat luar biasa. Itu kira-kira gambaran umum soal potensi Gorontalo Utara. Dari situlah, dari bentang alam inilah di situ ada potensi perikanan kelautan, kemudian potensi pariwisata yang memanjang mulai dari wilayah timur Atinggola, ada Pantai Minanga sampai di Tolinggula, Papua Langi ada Arung Jeram dan berbagai sajian wisata lainnya. Ya, betul Bapak. Kita melihat potensi ini luar biasa sekali dari ujung Atinggola sampai di Tolinggula ini, bahkan juga para wisatawan sampai datang meskipun kita lihat jaraknya di Gorontalo Utara antara kecamatan ini sangat jauh Pak. Apalagi tadi sudah disebutkan terkait dengan potensinya. Bapak, kita ke 15 agenda. Adakah tidak Bapak yang menyentuh program-program pada potensi-potensi itu? Ya, baik, yang pertama, jadi untuk mewujudkan tugas kami yang sudah baru saja memenangkan, baru saja dilantik menerima amanah, tentu dalam agenda 5 tahun ini kita berpegang pada RPJMD. Jadi RPJMD inilah yang menjadi acuan pembangunan selama 5 tahun ke depan. Tetapi karena begini Mbak Elma ya, jadi ada range waktu penyusunan itu kurang lebih 6 bulan. Sampai lahirnya dokumen perencanaan. Nah, saya berpikir selama 6 bulan menunggu masa hadirnya dokumen perencanaan, harus ada sesuatu yang dilakukan. Makanya saya merumuskan dengan Ibu Wakil Bupati, Bu Nurjana Hasan Yusuf, merumuskan apa yang kami sebut sebagai 15 agenda 100 hari kerja Garut Bercahaya. Jadi bercahaya itu adalah visi kami. Visi Gorontalo Utara, dia adalah bahasa perjuangan dalam masa kampanye, juga menjadi akronim dari visi kita, yaitu berdaya sinergi, ceria dan sejahtera. Disingkat bercahaya. Makanya kami membuat agenda 15 agenda ini sebagai pondasi. Sebagai pondasi menuju RPJMD. Sebagian ada program yang kita akan lanjutkan dan sebagian lagi
merupakan pendekatan strategis. Ya. Misalnya kalau saya bisa menyebut, seluruh kepala daerah ini kan harus ikut retret. Kami ikut retret yang kedua di Jatinangor, seluruh kepala daerah. Nah, tiba di Gorontalo itu agenda yang saya bikin adalah mini retret. Ya. Jadi apa yang kita terima secara nasional itu kita lakukan di Gorontalo. Dan sepertinya kalau saya tidak salah, hanya Gorontalo Utara yang bikin mini retret di Indonesia, kira-kira begitu. Karena memang banyak hal kita perlu ada prakondisi antara aparat pemerintahan dengan bupati, wakil bupati yang baru. Makanya kita bikin itu. Itu yang pertama. Dan itu sudah terselenggara. Yang kedua, ada kegiatan Mopomulo. Iya. Mopomulo itu menanam. Kalau tadi bentang laut, kalau sekarang wilayah darat Gorontalo Utara yang memanjang timur barat. Yang tadi disebut berjauhan. Jadi kalau secara anatomis kira-kira begini. Secara anatomis. Kita ada di wilayah sini, kemudian Tolinggula di ujungnya. Atinggolanya di sini. Sehingga seluruh kecamatan, 11 kecamatan itu memanjang timur barat. Itu adalah tantangan tersendiri tapi juga anugerah tersendiri. Sehingga kita memiliki area yang cukup luas sehingga kita mencanangkan model pertanian dengan model agro Mopomulo. Tujuannya adalah memperkuat basis pertanian yang sudah ada dan yang kedua memanfaatkan lahan-lahan untuk menanam. Kami menggunakan istilah lokal, kearifan lokal, Mopomulo, karena inilah yang satu spirit lokal yang membuat masyarakat itu sejak zaman dahulu sampai sekarang itu survive. Karena dia menanam. Ada kata Mopomulo di situ. Iya, artinya menanam. Menanam itu Mopomulo. Mopomulo juga berarti mendahulukan. Itu artinya secara filosofi, menanam bagi masyarakat Gorontalo itu sesuatu yang harus didahulukan. Makanya kita menggunakan kata Mopomulo. Yang kedua, spirit yang kedua, semua kata mulo itu hidup. Jadi semua kata mulo dalam bahasa Gorontalo itu selalu ada kata dasar mulo. Iya. Misalnya upotumulo, Betul. untuk kehidupan, tumutumulo, semua mulo, tilumumulo, hidup. Makanya kita menggunakan itu. Nah, dalam prakteknya agromopomulo ini untuk memperkuat basis penanaman pertanian, kemudian penanaman lahan-lahan jagung yang sekarang kita lihat banyak yang gundul. Nah, itu kita bikin model agroforestry. Ya. Jadi daripada digundulin semua hutan, nah area-area pinggirannya itu yang kita rancang, kita desain untuk penanaman pohon buah. Agar bisa lebih mengurangi resiko erosi, banjir. Dan yang kedua juga memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan hanya 4 bulan, 6 bulan jagung, tapi juga ada tanaman tahunan yang bermanfaat secara buah. Dalam hal ini buah-buahan. Kemudian pemanfaatan pekarangan untuk tanaman obat, untuk tanaman-tanaman bermanfaat. Dan sebagai contoh, kalau tadi ada pertanyaan, bagaimana itu betul-betul bisa menyentuh? Iya. Nanti Mbak Elma atau TVRI bisa jalan ke Puskes Kuandang. Bisa jalan ke Puskesmas Kuandang. Sekali saya jalan di situ untuk melihat toga tanaman obatnya. Kemarin atau 3 minggu kemudian saya datang, itu penataannya sudah luar biasa. Jadi semua area yang kosong kita harus tanami. Karena itu juga berkaitan dengan program strategis nasional yang selalu dikontrol oleh pemerintah pusat, yaitu inflasi. Yang basisnya kepada tanaman-tanaman yang cepat menghasilkan dan itu dibutuhkan. Misalnya cabai atau rica, tomat, bawang, apalagi orang Gorontalo. Iya, gitu. Pasti rica Kalau itu tidak ya, Pak. makan rica, ya tidak makan namanya. Iya, gitu. masih ada yang kurang begitu ya, Pak. Seenak-enaknya makanan Harus pakai rica. Harus pakai rica. Itu salah satu wujud. Yang kedua, dalam program agenda Mopomulo, kita juga bekerja sama dengan HTI, Hutan Tanaman Industri, yang ada di Gorontalo Utara. Kita sudah bikin MOU
Sehingga lahan-lahan mereka yang ribuan hektar itu untuk pohon-pohon yang mereka akan gunakan untuk industri, itu bawahnya atau lahannya bisa dimanfaatkan oleh petani. Hari ini sesudah dari sini, diskusi ini, saya akan ikut penanaman perdana untuk pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan-lahan sehingga harapan kita lingkungan terjaga, pendapatan masyarakat meningkat, dan inflasi yang menjadi tugas pemerintah untuk mengendalikan harga agar stabil, menguntungkan bagi petani, tapi bagi masyarakat pembeli juga tidak terlalu memberatkan. Nah, itu yang sekarang sedang kita lakukan dengan model Mopomulo. Itu salah satunya. Baik, Bapak ini kan salah satu gerakan yang pastinya sangat menyentuh masyarakat, tujuannya juga untuk perputaran roda ekonomi di Gorontalo Utara. Nah, untuk mencapai hal tersebut, Bapak, ini kan kita akan bertemu dengan masyarakat yang berbeda pandangan. Nah, bagaimana Bapak menghadapinya? Ya, masyarakat kita masyarakat yang terbuka. Ya. Apalagi masyarakat Gorontalo Utara yang secara sosiologi itu ada di area terbuka. Jadi secara teoritis atau theoretically kan masyarakat pedalaman itu kan cenderung mempertahankan kemapanan. Iya. Kalau masyarakat pesisir itu cenderung terbuka dan mudah menerima angin perubahan dan seterusnya gitu. Dinamikanya juga tinggi. Makanya salah satu cara yang kami lakukan terhadap program-program ini adalah percontohan. Masyarakat kita biasanya kalau hanya dengan anjuran-anjuran, ya masyarakat ikut juga. Tapi untuk konsen di situ, menjadikan itu sebagai bagian penting dari kehidupan, itu harus ada contoh. Harus diberi contoh. Misalnya Mopomulo. Jadi pemerintah juga mendrive. Pemerintah turun langsung bersama-sama dengan masyarakat. Sebagai contoh yang akan kita lakukan hari ini. Dari sini kita akan mulai penanaman. Kemudian yang kedua, kita bekerja sama dengan dunia usaha untuk memberikan lahan-lahan percontohan. Misalnya ada bibit-bibit unggul, ada pemberian pupuk yang ramah lingkungan. Itu kita mulai dengan percontohan-percontohan. Karena dengan anjuran-anjuran tentu itu kurang efektif. Ya, artinya ada edukasi juga ya? Ada proses edukasi karena itu contoh. Jadi itu yang kita lakukan di Gorontalo Utara untuk melihat dinamika masyarakat, ya harus dengan contoh. Gitu. Di samping program Mopomulo, kami juga punya satu program andalan yang namanya G210. Ya. Gerakan 2 kambing 10 ayam. Nah, Gorontalo Utara ini kan daerah yang terbuka. Ke arah timur terus ke arah barat ini kalau kita ikuti terus ini ke perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kalau ke arah Manado, ke arah Atinggola itu nanti dengan Bolak Mongondo Utara dan seterusnya sampai ke Manado. Kemudian ke arah Provinsi Gorontalo, Bohuwato, Boalemo dan seterusnya sampai di ke arah Palu ya melalui Mautong. Makanya daerah yang terbuka ini apalagi potensi umat Islam. Ya. Sehingga kita mengembangkan ternak kambing dan ayam. Apalagi kenapa pilihannya kambing? Karena kambing ini pertama sarana ibadah. Ya. Kalau orang akikah, pasti carinya kambing dan itu wajib. Laki-laki 2, perempuan 1. Dan itu pasti kebutuhan lokal Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan daerah sekitar. Begitu juga dengan ayam. Ternak ayam, apalagi ayam kampung. Ya. Nah ini kebutuhan yang awalnya pikiran kami kambing, hanya kambing semata-mata gitu. Tapi saya berpikir kambing itu kan 7 bulan baru dia beranak. Sementara untuk menutupi kebutuhan beberapa bulan ke depan itu kan harus ada. Makanya kita kasih berpasangan antara kambing dengan ayam. Itu per kepala keluarga atau bagaimana Pak? Harapan kita ke depan seperti itu. Untuk awal ini kita menyiapkan tempat mini ranch yang menjadi markas G210, satu ada di Tomelito. Sekarang sudah ada 42 ekor kambing. Dan itu belum ada APBD sama sekali.
Itu dari siapa saja. Ada dari kampus, 2 kampus yang sudah berpartisipasi menyumbang, Universitas Iksan Gorontalo, Universitas Binat Mandiri. Kemudian dari dunia usaha ada seperti Alfamart, ada dari PLTU, Anggrek, gitu. Kemudian perusahaan-perusahaan juga dengan sistem bagi hasil. Jadi ini agak berbeda. Kalau biasanya dikasih bantuan kan habis. Ya. Nah ini modelnya bukan bantuan seperti itu. Jadi konsepnya seperti apa, Pak? Konsepnya ada pengelola BUMDes, ada BUMDesma. Mereka mengelola ini, kemudian ada investor. Nanti Mbak Elma bisa jadi investor juga di situ. Dan kambingnya ada hitungan-hitungannya untuk berusaha. Jadi untuk pengawalan ke BUMDesnya bagaimana, Pak? Dinas yang mengawal langsung. Jadi dinas itu kan ada dokter hewan, ada petugas. Jadi itu ada penjadwalan. Jadi tidak diserahkan begitu saja. Iya, artinya ada di mentoring seperti itu ya, Pak ya? Ada monitoring terus-menerus. Saya pun sudah hampir setiap saat juga monitoring. Jadi sekarang sudah mulai itu di Tomilito, 42 kambing dan sudah beranak 1. Kemudian kemarin saya sudah kunjungi saya sudah kunjungi juga untuk kandang di Sumalata Timur. Dan di Atinggola juga sudah didatangi oleh tim khusus untuk melihat kondisi atau kesiapan lapangan. Jadi ini kami ingin membuktikan ternyata tidak harus dengan APBD. Tidak harus dengan uang daerah. Tetapi sinergitas sebagaimana visi kami, berdaya sinergi. Kita sinergiskan kekuatan yang ada, dunia usaha, perguruan tinggi, ternyata bisa. Gitu. Belum juga ada APBD karena kita baru masuk 50 hari kerja, tapi sudah ada wujud nyata dari program ini. Karena kita mampu menggerakkan kekuatan-kekuatan masyarakat, perguruan tinggi untuk bersinergi. Betul, Bapak. Artinya tanpa APBD ini sebetulnya bisa berjalan bisa dengan maksimal berjalan. ya, Pak. Ya, baik. Kita akan membahas terkait dengan hal tersebut, Bapak, setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gorontalo Menyapa dan kita masih membahas terkait dengan 15 agenda 100 hari kerja Gorut Bercahaya. Nah, kita tadi sudah membahas Bapak tentang G210, gerakan 2 ayam dan 10 kambing. 2 kambing dan 10 ayam. Oke. Bapak itu kan tadi katanya tidak melibatkan, meskipun tidak melibatkan dari APBD, ini juga berjalan dengan lancar. Kemudian juga bagaimana nantinya ini secara transparansi dirasakan begitu hasilnya oleh beberapa pihak yang bekerja sama. Bapak itu membangun komunikasi bersama dengan yang lainnya seperti apa, Pak? Itu yang saya sebut tadi adalah trust, jadi kepercayaan. Dan kepercayaan itu harus ditunjang oleh perencanaan. Jadi kita ada perencanaan. Ini loh konsepnya, ini perencanaannya, ini tujuannya, mekanismenya seperti ini. Dan ini tempat percontohannya sehingga orang percaya. Makanya sekarang sudah jalan karena kita betul-betul mempersiapkan konsepnya secara matang. Dan ini tidak jalan, dan konsep ini tidak sekali jadi. Pertama, ada tahapannya, Pak. Ada tahapan. Nah, tahapan awalnya bagaimana, Pak? Pertama sekali begitu saya dilantik menjadi bupati dan bersama Ibu Wakil Bupati, Ibu Nurjana Hasan Yusuf, Wakil Bupati. Persis hari pertama saya bertugas dengan Ibu Wakil Bupati pada saat serah terima jabatan, yang pertama kami lakukan adalah membuat fakta integritas. Jadi seluruh pimpinan OPD bikin pernyataan untuk betul-betul akan mendukung program ini. Dan mengawal pastinya. Dan mengawal program ini, itu pertama. Yang kedua, hari pertama juga jadi bupati, saya langsung mengunjungi 3 tempat. Di mana saja? Yang terkait dengan pendapatan daerah, yaitu Pelabuhan Perikanan Kuandang,
Kemudian yang kedua adalah karantina sapi, hewan yang ada di Motinelo. Dan yang ketiga mini range atau kandang sapi yang ada di Tomilito. Begitu saya datang di tempat itu, saya melihat ini cukup luas informasi dari Pak Kadis sekitar 5 hektar, tapi terbengkalai. Lalu saya berpikir, ini kalau karena sebelumnya sudah ada diskusi-diskusi soal bagaimana sapi, bagaimana kambing. Ya. Kalau sapi itu kan juga bagus, tetapi kan lama. Betul. Lama yang kedua mahal bibitnya. Pakannya juga mahal. Makanya pikiran saya bagaimana kalau kambing. Awalnya pikiran saya 1 ASN 1 kambing. Ya. Awalnya pikiran saya begitu. Tapi pada saat mini retret, begitu saya sholat subuh, saya pikir kalau 1 ASN 1 kambing, tapi kalau semua betina, siapa yang menyiapkan jantannya, Ya. pejantannya. Akhirnya saya berpikir bagaimana kalau 2 sepasang. Oh, 2 kambing itu bagus. Jadi jantan dan betina. Jantan dan betina. Tapi kemudian saya berpikir kalau hanya kambing, berarti nanti hanya kita akan menunggu 7 bulan untuk dia beranak. Gitu. Ada waktu 2-3 bulan yang kosong. Padahal kebutuhan rumah tangga sudah menuntut untuk, apalagi rumah tangga miskin, kasihan, sudah harus ada kebutuhan dapur. Harus sudah ada memenuhi kebutuhan. Makanya sambil jalan dari masjid di Jatinangor menuju ke mes itu, saya berpikir kalau begitu harus ada pasangannya. Ya. Nah, pasangannya itu ayam. Akhirnya muncullah ide 2 kambing 10 ayam. Tapi istilah G20 belum muncul. Nanti pada saat saya mulai sinkronisasi dengan OPD, muncullah istilah G20. Dan sekarang sudah mulai jalan. Pemagarannya kita mulai kerjakan bertahap. Dan nanti bukannya tidak perlu APBD. Kedepan APBD juga perlu untuk pelatihan. Iya. Pelatihan, bagaimana cara berternak, bagaimana cara membersihkan kandang, bagaimana menghadapi penyakit-penyakit. Itu nanti kita akan intervensi insya Allah di tahun depan. Begitu juga dengan ayam. Jadi nanti berkelanjutan. Yang berikut tugas kami dalam G20 itu ada fase-fase. Ada fase 1 penyusunan regulasi dan sosialisasi. Kemudian fase 2 membangun kerjasama dengan perguruan tinggi, BUMDes. Kemudian fase 3 fase percontohan. Sekarang mulai jalan. Iya. Nanti fase 4 kita akan mulai masuk dengan pemasaran. Nah, kita sudah mengkaji pemasaran, baik itu pemasaran lokal untuk kebutuhan suplai, kebutuhan kaum muslimin di Gorontalo maupun daerah sekitar, Buol, kemudian Belangamongondo Utara dan sekitarnya. Dan yang kedua, kita mulai berpikir juga untuk pengembangan ini ke arah antar pulau. Jadi sampai di luar Gorontalo Yes. ya Pak ya. Apalagi di depan kita ini kan, di depan kita ini adalah berbatasan dengan atau berdekatan dengan IKN. Di depan kita ini ke arah sini, ke arah barat, Ya. ini nanti Kalimantan Utara. Arah Kalimantan Utara. Nah, Kalimantan Utara ada Balikpapan dan ternyata Pak Elma, kami ini Gorontalo Utara pada waktu periode kemarin saya sempat jadi bupati 1 tahun 6 bulan, itu sudah ada MOU dengan Wali Kota Tarakan. Nah, ini kita akan perbaharui kembali MOU ini agar kemudian kita dorong di sini orang memelihara kambing, memelihara ayam, tetapi juga pasarnya kita akan siapkan. Dulu kan kita Gorontalo begitu heboh dengan jagungnya. Ya. Tapi sejauh ini belum ada produk kedua yang kemudian bisa luar biasa. Nah, harapan kita kambing dan ayam ini betul-betul bukan hanya swasembada bagi Gorontalo Utara, tapi juga bisa ekspor. Ya, dalam tanda petik ekspor antar pulau lah minimal. Apalagi kita punya pelabuhan Anggrek, punya pelabuhan Kuandang. Nah, ini arahan kita dan sekarang kita mulai arahkan juga untuk perorangan. Jadi perorangan kalau yang misalnya
OPD atau dinas-dinas staf-staf yang di bawah belum bisa kambing, minimal dia mulai dengan ayam dulu. Jadi supaya tidak memberatkan. Yang sudah bisa kambing, ya langsung dengan kambing. Dan kita sudah, alhamdulillah, kita dapat support juga dari dunia usaha, dari perguruan tinggi. Dari dunia usaha termasuk Alfamart, termasuk dari PLN. Dan kami masih membuka ruang kepada siapa saja yang, Mbak Elma juga kalau mau ingin juga mau melihara kambing bisa. Nanti ada nama di situ. Jadi investor di Jadi sana investor ya, Pak, di ya? situ. Ada hitungan-hitungan. Nanti ada juga laporan-laporan. Sekarang kita sedang kembangkan terus sampai dengan digitalisasi. Nah, ke depan kita sudah mendesain. Nanti investor itu bisa memantau melalui handphonenya. Ada aplikasinya? Ada aplikasi. Kita sudah buat perencanaan untuk itu. Kita pakai CCTV, pakai aplikasi, dan investor bisa melihat perkembangan kambingnya di situ atau ayamnya. Iya, betul. Jadi artinya ini adalah untuk menyukseskan di fase pemasarannya, Bapak ya. Baik. Baik, itu adalah agenda di mana program G210. Kita terkait dengan UMKM di Gorontalo Utara. Saya melihat ada salah satu program atau agenda kerjanya Bapak terkait dengan penataan UMKM dan fasilitasi percontohan. Nah, itu seperti apa, Pak? Kan tugas salah satu yang kami kampanyekan kemarin itu kan adalah UMKM bercahaya. Oleh sebab itu di fase 100 hari kerja ini kita melakukan penataan UMKM. Jadi seluruh UMKM itu didata, dilihat mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Kalau aktif apa yang dibutuhkan, kalau tidak aktif lagi berhenti beroperasi apa kendalanya. Kita mapping, kita cari solusi identifikasi, kita cari solusinya. Kemudian nanti ada fasilitasi percontohan. Karena tentu daerah ini kan terbatas anggarannya. Sehingga kita harus bisa, sekali lagi yang saya sebut tadi itu adalah membuat percontohan. Jadi fasilitasi percontohan itu kita mulai dari salah satu UMKM atau beberapa UMKM yang menonjol. Yang aktif. Semisal Pak, kita juga kemarin sempat melihat ada yang paling menonjol adalah UMKM Karao. Gitu. Nah, itu bagaimana Bapak melihatnya? Nah, di Gorot itu kan ada Karao. Nah, ini yang kita sudah buat perencanaannya untuk tahun anggaran tahun depan. Untuk kita intervensi. Begitu juga dengan stik rumput laut. Nah, stik rumput laut itu luar biasa. Menarik dan sangat enak, kemudian kemasannya juga karena sudah beberapa kali ikut pameran. Yang berikut Pahangga, UMKM yang sekarang sudah mengarah kepada industri juga, gula yang merah, ada di Atinggola. Karena di Provinsi Gorontalo ini sudah ada 2 produk dari Gorontalo yang sudah IG, masuk indikasi geografis. Satu ada di Modembo Lango, kalau saya tidak salah kopi Pinogu. Dan di Gorontalo Utara, Pahangga. Atau ada di Atinggola. Atinggola. Gula aren ya, gula Pak? aren. Nah, sekarang sudah dikembangkan bukan hanya gula aren yang dikonsumsi secara harian, tapi juga ada gula semut. Dan ada varian-varian lain dari Pahangga atau gula merah. Dan ini yang kita dorong untuk ke depan kita fasilitasi untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, termasuk membuka jaringan baik itu terutama pemasaran. Ini yang kita kembangkan dari sisi UMKM yang benar-benar memiliki keunikan dan juga ketersediaan produk. Makanya kami membackup karena ini berasal dari pohon enau. Maka kita sudah menyiapkan kebijakan penanaman enau paling tidak di desa-desa yang ada di Atinggola. Minimal 50-100 pohon setiap desa. Lalu bagaimana Bapak dukungan dari pemerintah untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan dari para pelaku UMKM ini, Pak? Yang pertama tentu kita bukan hanya mengandalkan APBD. Kita coba mensinergikan dengan dunia usaha melalui CSR. Nah, khusus perusahaan-perusahaan di Gorontalo Utara itu kita sudah mendorong membentuk forum CSR. Itu seperti apa Pak forumnya? Jadi
forum CSR itu adalah perusahaan-perusahaan. Kan nanti begini, Mbak Elma. Setiap perusahaan itu kan ada tanggung jawab sosial. Ya. Ada peraturan Menteri Sosial yang mengatur soal itu. Nah, CSR itu sebagai social responsibility itu dalam bentuk bantuan, baik fasilitasi materialnya ataupun pendanaan. Nah, fasilitasi inilah yang kita koneksikan dengan UMKM. Ya. Supaya mereka bisa membantu UMKM dari sisi pendanaan. Termasuk juga dengan pemasaran, karena kita sudah lihat produk mereka itu bagus, kita koneksikan antara retail, toko-toko dengan UMKM. Supaya produk mereka itu bisa nanti dipajang atau ditaruh di pojok-pojok atau di tempat-tempat jualan. Nah, itu peran pemerintah daerah. Jadi ada yang berbentuk intervensi APBD untuk pengadaan mesin atau modal, tapi juga ada upaya untuk mensinergiskan antara UMKM dengan pasar. Dan itu sudah sementara kita lakukan. Dan saat ini bentuk kerjasama dengan dinas terkait bagaimana, Pak? Jadi nanti dinas terkait itu yang secara teknis mengelola langsung teknisnya. Ya. Tetapi MOU atau kerjasama itu tetap dengan bupati. Tetapi teknis akan menindaklanjuti di level kebijakan ini dengan teknis operasional di lapangan. Bapak kan di Gorontalo Utara ini juga kita pasti tahu bahwa ada mungkin yang baru begitu menjadi seorang pelaku UMKM. Bagaimana dukungan juga dari pemerintah untuk mereka agar mengurus surat izin, kemudian dan lain sebagainya, itu seperti apa, Pak? Di bidang-bidang pemerintah daerah ada, di bidang perdagangan, di Perindakop atau dinas Perindakop, itu ada yang membidangi. Kemudian di Pemdes juga ada yang membidangi UM. Di kecamatan juga ada UM-nya. Ya. Jadi usaha ekonomi masyarakat. Nah, tugas mereka adalah melakukan pendampingan dan fasilitasi. Jadi sebetulnya secara struktur pemerintahan itu ada yang membidangi. Jadi tertata dari atas sampai ke bawah begitu ya, Pak ya. Makanya sekarang saya lagi mendorong salah satu agenda di situ adalah penataan aset. Itu kan aset-aset daerah. Kemudian apel KDO, apel Alsintan, salah satu di situ. Maka ini bagian dari cara kita untuk menata aset-aset daerah untuk supporting bagi kegiatan termasuk UMKM. Begitu juga salah satu agenda di situ adalah soal pemutakhiran dan sinkronisasi data. Nah, kenapa ini penting? Agar tadi data-data UMKM kita miliki secara up to date, data-datanya terupdate dan terverifikasi. Begitu juga dengan data-data kelompok-kelompok sosial, data-data potensi. Makanya di salah satu agenda 100 hari itu adalah kita melakukan pemutakhiran data. Karena tentu program ini berhasil apabila ditunjang oleh data-data yang valid, data-data yang up to date. Ya. Itu juga menjadi bagian dari yang kami kerjakan di 100 hari ini. Yang pastinya juga Bapak ini memang penting sekali ya adanya penguatan dari segi birokrasinya. Nah, dari Bapak selaku Bupati untuk memberikan penguatan tersebut kepada OPD-OPD terkait, kemudian sampai kepada camatnya, kepala desa, itu bagaimana, Pak? Yang pertama kan ada pendelegasian wewenang. Pemerintah daerah ini kan ada camat-camat. Ya. Sebagai ulea lolipu dalam adat ya. Nah, mereka punya tugas mengelola wilayah. Jadi ada tugas-tugas yang didelegasikan kepada camat. Ada juga yang langsung ditangani oleh daerah. Misalnya soal data-data pemberian bantuan dan lain-lain. Ada yang instruksinya, misalnya tadi yang kita diskusikan tadi mau pemulo. Di mana sih lahan-lahan yang kosong di desa, di kecamatan? Itu ada edaran ke camat untuk menyiapkan datanya. Tapi di luar itu, ada juga tim yang melakukan verifikasi langsung. Sehingga proses pendataan itu berlapis. Dikerjakan, disiapkan oleh desa, oleh kecamatan, tapi juga oleh kecamatan, oleh kabupaten. Baik, Bapak, kita akan membahas terkait proses pendataannya, namun kita jeda dulu. Bapak tetaplah bersama kami di Gorontalo Menyapa.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gorontalo Menyapa dan kita kembali membahas terkait 15 agenda 100 hari kerja dari Bapak sebagai Bupati ini Pak ya. Kita juga tahu bahwasanya saat ini pemerintah pusat di bawah kepemimpinannya Bapak Presiden itu ada salah satu program di mana untuk menangani stunting. Nah, saya melihat ada salah satu agenda kerjanya Bapak itu berkaitan dengan gerakan keluarga surga kasih sayang. Itu bagaimana kaitannya Pak? Apakah juga berkaitan dengan tadi G20 seperti apa itu Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang sekarang pemerintah pusat lagi gencar-gencar ya untuk penanganan stunting melalui makan bergizi gratis, juga ketahanan pangan. Nah, program-program yang atau agenda-agenda strategis yang kami susun di Gorontalo Utara itu memang berkorelasi atau berhubungan langsung juga dengan penanganan stunting. Kalau penanganan stunting sejauh ini kan selalu soal dua hal. Ya. Ada yang sensitif, ada yang spesifik. Kalau yang sensitif itu kan kesehatan. Ya. Kalau yang spesifik itu yang terkait jadi soal pangan, soal pendidikan, soal pelayanan dan seterusnya. Makanya di Gorontalo Utara itu yang ketahanan pangan mau Pomulo itu terkait juga dengan stunting, inflasi, kemudian begitu juga dengan G20 dalam rangka juga ketahanan pangan dari sisi penyediaan daging ya, Iya. baik itu daging kambing maupun ayam. Juga akan berpengaruh kepada peningkatan ekonomi keluarga. Karena itu juga salah satu variabel yang ada hubungannya dengan stunting. Jadi ini menjadi konsen kita, mengapa kita rumuskan, karena itu berhubungan dengan stunting. Kemudian nanti yang berhubungan dengan gerakan keluarga surga kasih sayang. Nanti jadi ada gerakan keluarga SKS. SKS itu apa Pak? Surga kasih sayang. Oh, berarti itu singkatannya dari surga kasih Ya, sayang. kadang-kadang saya ada kebutuhan kepada aparat saya undang dulu ke Rudis misalnya hari Sabtu. Nanti mereka kasih ingat saya, maaf Pak, saya lagi SKS di kota. Semacam kuliah ya Pak ya? Jadi mereka lagi misalnya bersama suami istri. Jadi begini, kenapa ada program SKS ini? Karena salah satu yang membuat saya sedih dan prihatin itu adalah tingkat kekerasan kepada perempuan dan anak di Gorontalo Utara itu cukup tinggi loh, Mbak. Ya. Makanya daripada saya ikut modelnya KDM di Jawa Barat yang ada barak militer, ya mungkin saya nggak bisa ikut itu. Saya kembalikan basisnya ke keluarga. Dengan versi yang berbeda. Dengan versi yang berbeda. Kalau di sana problemnya dengan penanganan ala militer, kalau di Gorontalo Utara saya kembalikan ke keluarga. Jadi itulah lahirlah SKS. Lahirlah SKS. Jadi ada 3 pilar dalam SKS itu. Jadi pilar pertama adalah makan bersama keluarga. Karena disitulah komunikasi batin terjalin. Disitulah komunikasi verbal, komunikasi fisik, komunikasi batin terjalin dengan maksimal. Kemudian yang kedua adalah curhat di dalam rumah. Daripada curhat di media sosial, curhat di WhatsApp, kalau dengan orang tua kan komunikasi terjalin. Itu trik yang sederhana, murah, tapi bermanfaat bagi keluarga. Dan yang ketiga adalah wisata bersama keluarga. Oke. Jadi makan bersama keluarga, kemudian curhat di dalam rumah, dan yang ketiga adalah wisata bersama keluarga. Jadi itulah, jadi fungsi daripada komunikasi antara orang tua dan anak itu kan sangat penting. Di sekolah juga begitu, di sekolah juga kita kembangkan namanya sekolah SKS, sekolah surga kasih sayang. Jadi yang kami lakukan di Gorontalo Utara ini bukan hanya yang bersifat fisik, tapi juga ada hal-hal yang esensial, hal-hal yang prinsip, yaitu soal penanganan problem di dalam rumah. Iya. Karena sebetulnya kan masalah-masalah sosial itu juga salah satu sumbernya adalah di rumah. Gitu. Kalau rumah tangga bagus, tentu ini dampaknya juga bagi kesehatan lingkungan, bagi
kesejahteraan sosial, itu bermuara di situ. Iya, betul sekali Pak. Karena memang kesejahteraan keluarga itu yang paling penting sekali. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Bapak ada 3 poin begitu Iya, yang memang harus ditingkatkan juga dalam SKS ini ya iya, Pak ya. Apalagi curhat bersama keluarga, wisata itu kadang juga dilupakan iya. oleh keluarga Pak. Ya, jadi kan makan bersama keluarga ini Mhm. kan sesuatu yang ayah, Duduk di ibu, meja anak duduk meja di makan, situ heeh, mereka saling betul. ada problem, mereka bisa saling menerima. Mhm. Kalau ada yang mungkin hal-hal yang belum selesai ketika mau makan bersama itu kan ada upaya untuk mencairkan suasana, Iya, apalagi dalam suasana makan. Kemudian yang kedua curhat tadi, ada keluhan-keluhan, ada problem. Sehingga masalah-masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan model kasih sayang, mhm, kalau terbawa keluar justru menjadi problem tersendiri. Bukannya selesai masalahnya malah bertambah. mhm. Apalagi bisa wisata bersama keluarga. Baik, dari pemantauan atau monitoring dari Bapak? Yang pertama Bupati mengeluarkan instruksi Bupati. Hmm, Kemudian dinas-dinas terkait bikin surat edaran ke ya, dinasnya. Dinas kesehatan misalnya sampai di puskes, mhm, Pemdes sampai di desa. Kemudian dinas-dinas lain yang lain juga seperti itu sampai di bawah. Dan ini terus-menerus kita kampanyekan. iya, Bikin baliho, bikin spanduk, mhm, kemudian dalam prakteknya selalu kita gaungkan ceramah-ceramah agama, kemudian kerjasama dengan kita arahkan untuk khotbah-khotbah. mhm, Jadi masif, jadi kampanye mhm, masif. mhm. Yang berikut ada juga sinerginya dengan program penataan, kelembagaan, dan semarak masjid Dan gereja. gereja, ya. Nah ini juga penting karena menyangkut hal-hal yang bersifat spiritual. Seperti Apala apa itu, Pak? ya apalagi di Gorontalo Utara Mhm, ini kan ada bukan hanya Islam tapi juga ada umat iya, Kristiani yang juga tersebar dari Tolinggula sampai di mmm, Atinggola. Sehingga kita ingin seluruh rumah ibadah ini aktif, ya, bersih, menyejukkan, ramai dengan kegiatan-kegiatan peribadatan. mmm, Begitu juga penataan kelembagaannya, apa itu takmirul masjid, mhm, majelis taklim, pemuda gereja, dan seterusnya. mhm, Kalau ini tertata dengan baik, maka soal kebersihan, mhm, mau pemulo, jadi interkoneksi program juga bisa di backup melalui gereja, mhm, melalui masjid, melalui khotib-khotib, mhm, melalui imam. mhm, Karena kalau ini berjalan secara simultan akan memberikan dampak yang luar biasa. mhm. Jadi yang diurus oleh pemerintah ini bukan hanya hal-hal yang bersifat ekonomi dan fisik, Iya, tapi juga soal sosial, soal spiritual, spiritual gitu, mhm, soal rohania. mhm, Ini yang kita lakukan sehingga sinergitas program, sinergitas kelembagaan ini bisa kita jamin. mhm, Apalagi sekarang kondisi iya, nasional kita secara nasional kan lagi rentan terhadap mhm, kerusuhan. betul, Maka kalau kelembagaan masjid, kelembagaan gereja ini bisa tertata dengan baik, mhm, dengan maksimal, mungkin juga sekarang sudah baik ya. mhm, Tapi kalau sudah maksimal, tentu ini jadi perekat sosial. Satu, bisa jadi perekat sosial yang kuat. Yang kedua, dia bisa menjadi bridging, menjadi jembatan mhm, untuk keberhasilan program-program. Karena pada akhirnya keberhasilan program itu sebetulnya kan lebih pemerintah itu kan hanya supporting, hanya iya, melahirkan regulasi, kemudian mengawal, mhm, kemudian mengontrol, mengevaluasi. Tapi sebetulnya tingkat keberhasilan program itu kan di masyarakat. Nah, kalau sudah bicara masyarakat, kekuatan-kekuatan sosial yang utama itu kan di rumah ibadah. mhm, Ada imam, ada khotib, pemuda gereja, ada penatua, dan seterusnya. Sehingga ini harapan kita dengan kegiatan-kegiatan yang komprehensif seperti ini, agenda 100 hari kerja, insya Allah bisa kita maksimalkan dan nanti akan dievaluasi pada tanggal 7 November. oh di tanggal 7 7 November November nanti, akan ya, ada evaluasi, termasuk evaluasi ini untuk melihat juga loyalitas dari ASN, mhm, untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat, dan yang ketiga akan menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan mhm. finalisasi RPJMD. Oke, Bapak ini menarik sekali saya melihat bahwa setiap agenda kerjanya dari 100 hari program 100 hari ini saling berketerkaitan ya Pak ya. Pastinya tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara.
Bapak, saya penasaran Pak, apa sih yang menjadi alasan utama semangatnya Bapak hingga saat ini masih ada begitu Pak untuk masyarakat Gorontalo Utara? Saya melihat betapa Bapak sangat mencintai masyarakat Gorontalo Utara. Yang pertama saya lahir di daerah ini, di ujung sana. Ya. Saya masih ingat dulu untuk ke arah Kuandang atau ibu kota ini jalan belum bisa. Saya SD SMP harus naik perahu dari ujung Tolinggula sampai Kuandang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ketua komite pembentukan Gorontalo Utara. 2003-2006 saya ketua pembentukan kabupaten ini. Dulu kan masih Limboto. Ya. Saya ketua. Makanya ada tanggung jawab moral yang tinggi untuk kemajuan daerah ini. Yang ketiga, saya dosen di IAIN, dosen aktif ya PNS. Golongan 4A waktu itu. Saya memilih mengabdi di masyarakat di daerah ini, mundur dari ASN untuk menjadi dulu wakil bupati dengan almarhum Pak Indra Yasin. Dan sekarang jadi bupati. Maka saya tidak ingin menyia-nyiakan itu, menyia-nyiakan tempat kelahiran saya, Ya. keluarga saya dan masyarakat. Yang kedua, karena ini adalah bagian hidup saya ketika menjadi ketua pembentukan kabupaten ini. Dan yang ketiga saya bukan meninggalkan pendidikan ya, tapi meninggalkan lembaga kampus. Karena sebenarnya universitas terbesar itu adalah masyarakat. Sementara kampus itu adalah universitas kecil. Ya. Makanya saya menganggap saya tidak keluar dari kampus. Saya tidak keluar dari universitas, tapi saya mengikuti apa yang disebut oleh salah satu pemikir Islam di Indonesia, yaitu Profesor Azumadi Azra dari UIN Sunan Gunung Jati, UIN Jakarta Hidayatullah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai tugas wider mandate, jadi mandat yang diperluas, ya, dari kampus mengadakan perluasan mandat, pengabdian, penelitian, dan pendidikan di masyarakat, dunia masyarakat. Makanya itulah 3 kata kunci yang menjawab pertanyaan tadi, bahwa dengan segala keterbatasan saya, dengan segala kekurangan, mungkin ada juga sedikit kelebihan yang Allah beri kepada saya, semuanya ini saya persembahkan yang terbaik untuk Kabupaten Gorontalo Utara. Ini luar biasa sekali Pak, memang butuh juga kerjasama begitu dengan seluruh masyarakat di Gorontalo Utara, apalagi tadi niat yang begitu tulus begitu ya Pak untuk membangun kabupaten ini. Bapak, dalam hal ini ya kita juga perlu ada keterkaitan bersama dengan generasi muda di Gorontalo Utara. Bagaimana Bapak? Salah satu program kami itu adalah kepemudaan, olahragaan, dan pembinaan generasi milenial, bahkan generasi Z begitu ya. Maka hari ini program-program kita juga selalu melibatkan generasi muda. Ruang-ruang untuk aktivitas para pemuda itu juga kita kembangkan terus. Bahkan hari ini, kenapa diskusi atau dialog kita hari ini saya bawa di tengah alam Di seperti alam ini, terbuka. karena ada kegiatan generasi muda di sini, ada kegiatan mahasiswa. Maka saya ingin diskusi kita di samping hadir di tengah-tengah alam, juga di suasana generasi masa depan Indonesia, generasi masa depan Gorontalo Utara. Itulah konsen kami terhadap pelibatan generasi muda di semua level kegiatan. Dan itu juga sebetulnya tergambar pada keluarga SKS. Jadi dengan keluarga surga kasih sayang itu kan sebetulnya adalah stressing kami bahwa betapa sangat penting sekali soal pembinaan pengembangan generasi muda di Gorontalo Utara. Ya, karena saya juga melihat bagaimana Bapak sangat memberikan dukungan begitu ya setiap kegiatan-kegiatan kepemudaan begitu Bapak. Nah itu bagaimana support Bapak ketika mereka datang gitu Pak untuk memberikan ini kami punya agenda kerja begitu, misalnya ada program-program kepemudaan, dukungan dari Bapak seperti apa? Jadi kami selalu merespon, bukan hanya kegiatan yang wah begitu atau yang besar. Bahkan kemarin olahraga rakyat, olahraga domino luar biasa di Gorontalo Utara. Kemudian kegiatan-kegiatan Karang Taruna, kegiatan-kegiatan kepemudaan.
kemudian pertandingan-pertandingan, ada kegiatan sepak bola mini dan lain-lain. Semua ini kami dukung, kami support, bahkan kami punya satu lagi program Ya. andalan namanya Tolopani Award. Apa itu, Pak? Tolopani itu kreasi atau inovasi. Ya, award tentu penghargaan. Jadi Tolopani Award ini adalah satu penghargaan yang akan diberikan oleh pemerintah daerah untuk memberikan penghargaan kepada para milenial yang berprestasi di bidang lingkungan, di bidang sosial, di bidang spiritual. Kemudian ASN juga yang berprestasi, yang profesional, dan melahirkan inovasi yang benar-benar memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Nah, Tolopani Award ini jadi selama setahun itu akan ada penilaian, akan ada Dewan Tolopani. Iya. Ini salah satu cara mengapresiasi. Jadi tidak semua hanya dengan kegiatan-kegiatan sederhana. Ada juga kegiatan-kegiatan yang secara terlembagakan memberikan penghargaan yang luar biasa kepada termasuk para milenialis gitu. Oke, dalam melaksanakan ini pasti banyak sekali tantangan yang Bapak hadapi. Tantangan-tantangan seperti apa yang Bapak hadapi, kemudian apa yang selalu Bapak lakukan begitu untuk menghadapi tantangan itu? Harapan tidak selalu menjadi kenyataan. Betul, Pak. Dan itu yang membuat orang kecewa. Jadi pernah kecewa kan? Nah, kecewa itu satu hal saja. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka upaya yang kita lakukan adalah pertama, perbaiki konsepnya. Artinya konsepnya harus matang. Iya. Sehingga setiap problem terjawab oleh konsep itu. Itu satu. Yang kedua, harus terus-menerus mensosialisasikan. Karena kadang-kadang ketidakpahaman atau kurangnya informasi tentang sesuatu hal membuat kita melakukan upaya-upaya atau ada tindakan-tindakan yang tidak produktif. Makanya ada kesabaran. Harus ada kesabaran, ada ketekunan untuk terus mensosialisasikan, untuk terus memberi pengertian. Sebab kalau konsep atau penjelasan tidak lengkap bisa salah paham. Kalau sudah salah paham, tentu akan ada upaya kontraproduktif. Iya. Makanya untuk menghindari tadi problem-problem soal kendala-kendala, komunikasi yang terus-menerus. Yang ketiga adalah sinergitas. Saya bersyukur bangga di Gorontalo Utara, sinergitas antar kalangan di Gorontalo Utara itu semakin terjalin bagus. Makanya visi kami itu berdaya sinergis. Iya. Bercahaya itu pertama berdaya sinergis. Nah, dengan kemampuan bersinergi, maka problem-problem tadi menjadi ringan. Problem-problem tadi menjadi berkurang. Sebagai contoh kegiatan ini. Dengan tabrakan agenda yang ditawarkan TPRI dan kegiatan ini, sebetulnya kan malah lebih bagus kita bisa hadir di tengah-tengah alam seperti ini. Daripada kita terbatas pada ruang-ruang tembok. Yang membuat kadang-kadang kita tidak inspiratif atau tidak menghasilkan inspirasi apa-apa. Iya, betul sekali, Bapak. Itu jadi kira-kira jadi pematangan konsep, sosialisasi, kesabaran, kemudian kemampuan bersinergi, kemampuan berkolaborasi. Dan alhamdulillah itu terjalin dengan bagus, baik itu antar Porkopimda di Gorontalo Utara, antar semua stakeholder dunia usaha, dan juga dengan lembaga-lembaga yang ada termasuk perguruan tinggi, semua bersinergi dengan bagus. Dan Bapak. saya yakin ini akan berhasil kalau kita semua bersinergi untuk kemajuan. Iya, sesuai dengan visinya adalah berdaya sinergi. Berdaya sinergi. Baik, Bapak, karena kita sudah di penghujung waktu, boleh closing statementnya, ajakan ataupun harapan kepada masyarakat Gorontalo Utara. Silakan, Bapak. Yang pertama untuk seluruh ASN di Gorontalo Utara. Ayo kita terus galakan spirit salam kinerja. Salam kinerja ada 4. Pertama, disiplin. Tidak ada kemajuan yang tidak dengan disiplin. Yang kedua, kebersihan. Yang ketiga, produktif. Dan keempat, bersinergi. Dan yang kelima, bercahaya. Itu pesan kemajuan untuk Gorontalo Utara. Untuk seluruh masyarakat Gorontalo Utara dan di luar Gorontalo Utara, ayo mari kita galakkan terus semangat Mopomulo, menanam. Karena Mopomulo ini telah membuat nenek moyang kita bisa bertahan dari dulu dan menghasilkan kita hari ini dari menanam.
Mopomulo dengan berbagai varian upaya-upaya untuk menanam. Dan yang ketiga, mari kita berpartisipasi dalam gerakan G210, yaitu gerakan 2 kambing 10 ayam. Kami yakin Bapak Ibu berinvestasi di Gorontalo Utara, kambingnya akan berkembang, aman, dan akan memberikan dampak secara ekonomi kepada siapapun yang akan berinvestasi di Gorontalo Utara, termasuk ayam. Yang terakhir, mari kita galakan terus keluarga SKS, keluarga surga kasih sayang. Karena apapun itu, upaya apapun yang kita lakukan, akhirnya bermuara kepada keluarga. Untuk istri, untuk suami, untuk anak, untuk cucu kita. Baik. Dan dari keluarga pula sebetulnya masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mari kita galakan terus keluarga SKS, keluarga surga kasih sayang di Gorontalo Utara. Baik, tentunya dengan salam tadi ya, kinerja. Salam kinerja. Betul sekali. Bapak terima kasih banyak, terima kasih telah hadir di Gorontalo Menyapa. Semoga sukses dan lancar untuk 15 agenda 100 hari kerjanya. Terima kasih juga atas kebanggaan. Semoga TVRI semakin berkarya untuk negeri tercinta. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak dan juga terima kasih untuk pemirsa telah menyaksikan Gorontalo Menyapa. Akhirnya saya Elma Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.